Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum pertanyaan, saya mau bacakan surah Qaf dalam Al-Quran. Surah ini sebenarnya ada 45 ayat, tapi saya coba bacakan sepintas yang perlu kita titik beratkan nanti. Nanti yang perlu kita titik beratkan, kita akan titik beratkan berhubungan dengan masalah mahsyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka tidak menerima, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Mereka heran kenapa ada nabi dari manusia. Maka berkatalah orang-orang kafir itu, ini sesuatu yang ajaib. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami bisa dibangkitkan kembali? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin, mustahil terjadi. Ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab memelihara hal tersebut. Kata Allah, kami mengetahui bahwasanya pada tubuh-tubuh mereka dihancurkan oleh bumi di tempat mana dan bagaimana prosesnya, dan kami catat semua itu. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tak kala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kekacauan. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka menyaksikan langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak memiliki retak-retak sedikit pun. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami hamparkan bumi dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Tafsiratan wa dzikra likulli abdin munid. Itu menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau mengingat Allah dan mengenalnya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati muhabbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang akhirnya tumbuh besar. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan itu semua kami siapkan untuk rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air hujan itu tanah yang sedang kering, dan seperti itulah nanti mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rassi wa thamud. Bagi mereka yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir, ketahuilah sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang mendustakan pula, seperti kaum Nuh, penduduk Ras, dan penduduk Thamud. Maksudnya kaumnya Nabi Saleh dan Nabi Hud. Wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Begitu pula kaum Ad, kaum Fir'aun, dan kaum Lut. Mereka semua kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semua penduduk Aikah dan penduduk Tubba, ini wilayah Yaman ya, dulu pernah ada Allah hancurkan. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul, mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat. Maka sudah semestinya mereka mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan. Tidakkah mereka melihat semua itu, umat-umat sebelumnya yang telah dihancurkan? Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Anda tanya ya. Sebenarnya mereka dalam ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Artinya bagaimana bisa mereka menganggap kami tidak bisa membangkitkan lagi manusia, padahal kami sudah menciptakan mereka di awalnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwassisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri.
Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati manusia, apa yang tersirat, apa yang akan dia pilih dan apa yang dia tolak. Lalu Allah masuk tentang masalah hari kiamat. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, yaitu ketika dua malaikat pencatat amal perbuatan, seorang duduk di pundak kanannya dan seorang lagi duduk di pundak kiri setiap manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid, tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wahai orang-orang yang sombong, yang kafir, orang-orang yang selalu menantang ayat-ayat Allah, dan datanglah sakaratil maut dengan sebenar-benarnya. Siapa yang bisa nampung? Siapa yang merasa kuat badannya? Siapa yang punya kekuatan ilmu sihir yang besar? Coba tampung itu. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Wa nufikha fis sur, dzalika yaumul wa'id, dan akan ditiup sangkakala wahai manusia. Itulah hari terlaksananya ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, dan setiap jiwa, setiap orang, manusia dan jin, akan datang bersamanya seorang malaikat yang akan menggiringnya, yang memegang tangannya, diseret dia, dan akan ada seorang malaikat yang menjadi saksi terhadap perbuatannya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini tentang hari kiamat, maka kami singkap darimu tutup yang menutupi matamu, kami angkat hijab matamu itu, maka penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Tidakkah kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Neraka depan matamu, hisab, malaikat yang selama ini digaibkan, semua kelihatan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan yang menyertainya itu berkata, inilah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Malaikat kiri kanannya memperlihatkan, yang kanan memperlihatkan yang terbaik amalnya, yang buruk diperlihatkan oleh malaikat kiri. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Allah berfirman, lemparkan semua orang-orang ke dalam neraka yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'in lil khairi mu'tadin murib, yang selalu menghalangi kebaikan-kebaikan, baik buat dirinya juga orang lain, dan selalu melanggar batas, lagi selalu ragu-ragu dalam mengerjakan kebaikan. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adzabish syadid, yang menyembah sesembahan selain Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang sangat pedih. Qala qarinuhu rabbana ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, yang menyertainya itu berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya qarinnya dari syaitan. Syaitan ini mengatakan, saya cuma mengingat, sampaikan, dia mengikuti semua itu. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, antara manusia sama qarin dari syaitan. Jangan kalian bertengkar, dan padahal sungguhnya aku telah memberikan ancaman pada kalian semuanya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku pada hari ini, hari kiamat, tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah pada hari itu kami katakan kepada neraka pada saat dilempar semua orang-orang yang durhaka ke dalamnya, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Lemparkan saja. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka, dan mereka bisa melihatnya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, mengikuti peraturan-peraturannya dan memelihara, serta selalu menikmati apa yang dibolehkan dan meninggalkan yang dilarang. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, oleh orang tadi. Manusia bisa takut kepada Allah sementara tidak kelihatan, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan taubat kepada Tuhannya. Dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan aman, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa saja yang mereka inginkan, dan pada sisi kami ada tambahan-tambahan buat mereka, maksudnya nikmat di surga.
Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka yang kafir itu, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka. Yang sudah dibinasakan tadi telah menjelajahi seluruh negeri di muka bumi. Apakah ada ya di antara mereka yang sisa masih hidup? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka bersabarlah di jalan Tuhanmu itu, tetaplah kamu bertasbih, memuji Tuhanmu, mematuhi perintahnya di pagi sampai sampai sore hari, maksudnya siang dan pagi dan sore hari, terus setiap hari begitu. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kalian pada malam hari dan setiap kali habis solat malam. Wastami' yawma yunadil munadi min maqamin qarib, dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana ditiupkan sangkakala. Maksudnya malaikat tadi Israfil yang meniupkan sangkakala. Dan mereka mendengarkan teriakan tersebut dengan sebenar-benarnya. Itulah hari yang dibangkitkan dari kuburan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat semua makhluk akan kembali. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dzalika hasyrun 'alaina yasir. Ingatlah pada saat bumi terbelah-belah, menampakkan mereka keluar dari kuburan tersebut dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Ayat terakhir, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan, dan kalian sekali-kali bukanlah, dan kami sekali-sekali bukanlah kami bukanlah pemaksa untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau dilarang. Maka bagi orang yang mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapatkan peringatan, dan mereka lah termasuk orang-orang yang takut akan ancamanku. 4-5 ayat surah Qaf ini memberikan gambaran juga seperti apa yang kita bahas tadi. Tentu masih banyak ayat-ayat yang lain. Di antaranya saya akan bacakan kurang lebih 10 atau 11 ayat dari awal surah Al-Waqi'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Waqi'ah ini surah nomor 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ingatlah pada saat terjadinya hari kiamat itu. Laisa liwaqatiha kadhibah. Tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya, pasti akan terjadi. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu akan merendahkan golongan yang kafir dan meninggikan golongan yang beriman. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung-gunung dihancur-luluhkan seluruh-luluhnya. Fakanat haba'am mumbatha. Dan jadilah ia seperti debu yang berterbangan. Wa kuntum azwajan thalatha. Dan kalian pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Sebagian ulama tafsir mengatakan beriman, kafir, dan orang-orang munafik. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Akan ada golongan kanan nanti orang-orang yang beriman. Alangkah muliahnya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri, kafir dan munafik, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Ulaikal muqarrabun. Maksudnya begitu datang berita kepada mereka, mereka langsung beriman. Mereka itulah yang akan didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im. Berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang beriman terlahulu. Wa qalilun minal akhirin. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Ala surim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahta emas dan permata di surga. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Maksudnya pelayan-pelayan laki-laki yang muda melayani mereka dengan nampan.
ya, dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak akan pening, sakit kepala karena minum, dan tidak pula mabuk dengan meminum tadi minuman yang dihidangkan oleh para pelayan surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang dari apa yang mereka pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Kata sebagian ulama tafsir, diambil daripada hadis Nabi, nanti seseorang di antara kalian akan melihat burung berterbangan di atas istananya dan dia kagum dengan bentuk burung dan warnanya. Lalu kemudian dia berkata, bagaimanakah rasanya daging hewan burung ini? Maka tiba-tiba terhidangkan di depan matanya seperti yang dia harapkan. Apakah itu dibakar, digoreng, intinya datang terhidangkan tiba-tiba dan dia bisa memakannya. Ini yang dimaksud dengan tafsir ayat 21 surah Al-Waqi'ah. Wahurun 'ain, dan para bidadari yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan sia-sia dan tidak pula perkataan yang meninggalkan dosa, menimbulkan dosa, illa qilan salaman salama, akan tetapi mereka mendengarkan ucapan salam. Mohon maaf, tadi saya bilang 11 ayat, ini bukan 11 tapi lebih ya. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin, dan golongan kanan yang akan masuk surga adalah bahagia, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Fi sidrin makhdud, kebetulan tadi saya baca surah ini di solat kita, berada di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Jadi pohon bidara itu punya buah seperti buah apel yang biasa daunnya dipakai untuk ngobatin sihir ya, dan memandikan jenazah. Itu nanti akan ada pohon sidr, pohon itu bidara di surga, dan nanti tidak berduri lagi dan akan dimakan buahnya. Wa talhim mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Dalam hadis Bukhari dikatakan di surga itu ada bentangan yang jaraknya kalau orang menunggangi kuda kecepatan 100 tahun tidak akan bisa melewati pohon tersebut. Wa ma'im maskub, dan air yang terus tercurah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis Bukhari, nanti akan kita bahas di surga itu insyaallah, tentang masalah adanya di surga 4 lautan. Lautan susu, lautan madu, lautan khamr, ya arak tapi tidak memabukkan, tidak ada alkoholnya lagi, dan lautan dari madu. Dan dari lautan inilah akan terpecah sungai-sungai kecil yang mengalir di setiap istana.